Halo Sobat Rebahan, dimanapun kalian berada, gimana uang jajannya masih aman? Masih bersama saya The King of Pengangguran, siapa lagi kalau bukan Film ID. Di episode kali ini saya akan merangkum film kartun yang berjudul Tangled. Film ini rilis pada tahun 2010 lalu, yang disutradarai oleh Nathan Greno dan Byron Hord, dan diproduksi oleh Roy Conley, bukan Coli ya. Film yang berdurasi 100 menit ini menceritakan tentang hilangnya putri kerajaan yang dimana si putri ini sangat ingin banget keluar dan merasakan betapa asiknya dunia luar. Jadi tanpa lama-lama langsung aja kita mulai. Eits, sebelum dilanjut putar dulu intronya. Kisah diawali dari cahaya matahari. Suatu ketika setetes sinar matahari jatuh dari langit. Setetes sinar ini menjadi bunga emas ajaib yang memiliki kekuatan menyembuhkan orang sakit dan terluka. Berabad-abad berlalu. Ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja dan ratu tercinta. Suatu ketika ratu yang akan melahirkan, dia jatuh sakit. Saat itulah orang biasanya mulai mencari keajaiban atau bisa dibilang bunga emas ajaib. Skin berpindah. Ada wanita tua bernama Gadel yang ingin mengambil bunga emas ajaib tersebut untuk membuat dirinya tetap muda selama ratusan tahun. Dia hanya perlu menyanyikan lagu khusus. Bring back what once our shine, flower gleam and glow. Was mine. All right, you get the gist. Pasukan kerajaan pun menemukan bunga emas tersebut. Keajaiban bunga emas itu bisa menyembuhkan sang ratu. Lahirlah seorang bayi perempuan dengan rambut berwarna emas yang diberi nama Rapunzel. Malam pun tiba. Gadel datang dan langsung bernyanyi. Tanpa pikir panjang, dia langsung menggunting rambut sang bayi. Bayi itu nangis yang membuat raja dan ratu bangun. Gadel langsung menculik sang bayi. Jauh di dalam hutan ada sebuah menara tersembunyi. Disitulah tempat Gadel tinggal. Gadel merawat anak itu seperti anaknya sendiri. Gadel telah menemukan bunga ajaibnya yang baru. Dia bertekad untuk tetap membuatnya sembunyi. Setiap tahun pada hari ulang tahunnya, raja dan ratu selalu menerbangkan ribuan lentera ke langit, dengan harapan suatu hari putri mereka yang hilang akan kembali. Singkat cerita, Rapunzel yang sudah tumbuh dewasa, dia sedang bermain bersama bunglon kesayangannya yang bernama Pascal. Pascal's not hiding out here. That's 22. 7 a.m. the usual mark. On the chores and sweep till the floor's all clean. Up and shine up, sweep again, and so I'll read a book, or maybe basically just wonder when we'll do paintings to my gallery. Baking, paper mache, a pottery and ventriloquy candle. I'll brush and brush and brush and brush, sketch, take a climb, sew a dress. Time to spare, I'll paint the walls some more. And wondering what will my life always been, and I'll keep on my birthday tomorrow night. There where they glow, it will appear. Oh, what if I'm older? Skin berpindah. Terlihat tiga pria yang sedang mengendap-endap pengen memasuki istana kerajaan. Pria itu bernama Flynn Rider. Flynn pun langsung mengambil mahkota dari istana kerajaan. Pasukan kerajaan langsung mengejar mereka bertiga. Balik lagi ke si Rapunzel. Ibu Rapunzel menyuruh dia untuk menurunkan rambutnya. I'm not getting any. Coming, mother. Hi. Welcome home, mother. A single day without fail, darling. Oh,
It's nothing. Then I don't. So, Mother. Oh, look, you're here too. Okay. So, Mother, as I was saying tomorrow. Me, dear. Then we'll talk. Oh, What has been lost in the mine. Rapunzel. Flower gleaming glow, let your power shine, make the clock reverse, bring back. wait, pretty big day, and you didn't really respond, so I'm just gonna tell you, it's me. I distinctly remember. Your birthday was... Rapunzel meminta mohon kepada ibunya untuk merayakan hari ulang tahunnya yang ke-18. Rapunzel pun meminta untuk melihat lentera keluar yang hanya terjadi pada saat hari ulang tahunnya saja. Dia beranggapan bahwa lentera itu dikhususkan untuk dirinya. Ibunya tidak mengizinkan Rapunzel untuk keluar dari menara itu. Dia bilang bahwa di luar sangat menakutkan. Knows best, one way or another, something. Stop no more, you'll just upset. Yes, also large bugs. Best. Protect you, darling. Here's what I suggest: Thugs, poison ivy, quicksand, cannons in please. They'll eat you up alive. Stay with Mama. Mumsy, on your own you won't survive. Leave. Getting kinda chubby. I'm chilly grubby, ditzy and a bit well of you, Mother understands. Yes? Again. you regret. Knows best. I'll see you in a bit. I'll be here. Flynn dan dua temannya yang berusaha kabur dari kejaran pasukan kerajaan. Flynn meminta kedua temannya untuk membantu dia naik ke atas. Setelah berhasil, dia langsung lari tanpa membantu temannya naik. Emang gak ada akhlak? Retrieve that satchel at any cost! Di sini Flynn langsung menaiki kuda kerajaan. Kuda ini bernama Maximus. Kita panggil saja Max. Come on. No. No. Karena batang pohonnya sudah tua, mereka pun jatuh ke bawah. Max berusaha mengendus untuk mencari keberadaan Flynn. Di sini Flynn melihat menara. Dia pun langsung naik ke atas menara tersebut. Alone at last. Rapunzel mengira bahwa Flynn adalah sosok menakutkan seperti gambar yang dibuat ibunya. Dia berusaha menyembunyikan Flynn di lemari. Okay, I've got a person in my to handle myself out there, huh, Mother? Tak sengaja, Rapunzel melihat tas yang dibawa Flynn. Dia langsung membukanya. Ibunya pun datang. Rapunzel ingin melihatkan sesuatu, dalam kurung si Flynn ke ibunya. For the lights, Rapunzel. Oh, great. Gonna say, Mother. Rapunzel ingin meminta sesuatu untuk hari ulang tahunnya, yaitu cat baru. Cat yang terbuat dari kerang putih yang pernah dibawakan ibunya. Ibunya menjawab bahwa itu perjalanan yang sangat panjang, hampir 3 hari. Rapunzel berpikir bahwa itu ide yang lebih baik daripada bintang-bintang. Ibunya pun pergi sambil bilang bahwa dia akan kembali lagi 3 hari. Rapunzel mencoba menginterogasi Flynn. Flynn kaget bahwa tasnya tidak ada. Di sini Rapunzel bilang, "Apa yang kau inginkan dari rambutku?" Si Flynn bilang bahwa dia tidak menginginkan rambutnya. Rapunzel pun menawarkan kesepakatan kepada Flynn untuk membantunya melihat lentera pada malam hari dan membawanya pulang dengan selamat. Lalu dia akan memberikan tasnya. Mereka berdua pun turun dari menara itu. Di sini Rapunzel sangat girang karena dia baru pertama kali menginjak dunia luar. And racing and dancing.
Rapunzel yang merasa ragu untuk melanjutkan petualangannya karena dia merasa ibunya akan marah. Flynn yang berusaha membangkitkan semangatnya, dia berkata, "Apakah ibumu layak mendapatkannya? Apakah ini akan membuatnya patah hati dan menghancurkan jiwanya? Ini adalah bagian dari tumbuh dewasa." Rapunzel yang mendengar perkataan itu pun dia langsung murung. Flynn bilang bahwa dia akan membatalkan kesepakatannya. Setelah mereka asik berbincang, Flynn pun mengajak Rapunzel makan. Beralih ke Max yang sedang mengendus keberadaan Flynn. Max mendengar sesuatu. Pas dia melabraknya, ternyata bukan Flynn, melainkan Gadel, ibunya Rapunzel. Gadel merasa heran, ada kuda kerajaan di sini, ditambah lagi tidak ada pengendaranya. Dia pun langsung keingat Rapunzel dan langsung pulang. Dia kaget bahwa Rapunzel tidak ada di menara itu. Gadel yang melihat ada mahkota, dia pun kaget, dan dia juga melihat sebuah kertas. Tibalah di bar. Di sini Rapunzel terlihat sangat ketakutan. His really bad man smell. That's Blood in his mustache. You're home. Call it a day in your tower. Is this? Now they're just being mean. Oh, it's him, you new. We can work this out. Give me back my guide! Nothing else. Put him down! Rapunzel menceritakan bahwa dia punya mimpi, yaitu ingin melihat lentera di malam hari. Para preman pun mendukung mimpi tersebut dan membantu mereka melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba kerajaan datang. Terlihat dua orang tertangkap. Dia adalah teman Flynn. Maximus datang. Dia mengendus keberadaan Flynn dan menunjukkan ruang bawah tanah. A passage. We'll go get the crown. No, you had that in you back there. Oh. However, I am becoming nuanced. Here's my question. Setelah mereka asik berbincang, tiba-tiba pasukan kerajaan mengejar mereka. Who's that? They don't like just assume for the moment that everyone in here doesn't like me. Di sini terjadi adegan baku hantam. Oh, Mama, I have got to get me. Oh, then this is the strangest thing. How about 2 out of 3? Flynn! Flynn! Jump! Setelah berhasil lolos, mereka malah terperangkap di dalam goa. Mereka berusaha mencari jalan keluar. Hey, it's pitch black down there. She was right. I never. Flynn membuka rahasianya bahwa nama sebenarnya adalah Eugene Fitzherbert. Rapunzel juga memberitahu Eugene bahwa ia mempunyai rambut ajaib yang akan bersinar kalau Rapunzel bernyanyi. Flower, gleam and glow. Let your power shine. Mereka berhasil menggali dan keluar dari goa. We mean it. Her hair glows. It doesn't just glow. Kill him. I'll your kingdom. Gadel bertemu dengan dua pencuri. Dia memberikan mahkotanya dan mengajak dua orang itu untuk membalas dendam kepada Flynn Rider. Di sini Rapunzel mengobati luka di tangan Eugene. Flower, gleam and glow. Shine. Make that what once was mine. Change the fate's design. Bring back what once was. Freak out. You freaking out? No, I'm just very interested in your hair and the magical quality. That exactly. I guess. Baby, people tried to cut it.
They want it. Once it's cut, it turns brown. If like that, it has to be. Never let me. That's why I never left. Left that tower. I'll spare you the sob story. That's a little bit of a downer. Two? Richest man alive? Not actually. He wanted to go. I used to read every night to all the younger kids. That just seemed like the better option. There was this book. I should. Di hutan, Rapunzel dan Eugene saling bercerita tentang latar belakang mereka dan mulai berteman. Tiba-tiba Gadel datang dan mengajak Rapunzel pulang. Rapunzel menolaknya, dia berpikir bahwa Eugene menyukainya. Please, Rapunzel, that's demented. Dear, this whole romance that proves you're too new. You'll think that he's impressed. Be a dummy. No! Oh, now, such a Rapunzel knows. Fine, if you're so sure now. How did you? This is why. To him what you'll see, dear. That's how fast you live. Don't come cry. Is there any chance that I'm gonna get That would be stupid. You alright? Oh, sorry, yes. Superhuman strength. I mean, because here's the thing. Good things. Keesokan harinya terlihat Max sangat marah terhadap Eugene. Put me down! Stop it! Rapunzel berusaha menenangkan Max. Tired from chasing this bad man. Excuse me? Nobody but a big sweetheart. Oh, come on. He's a bad... Maximus? Look, today is kind Rapunzel meminta Maximus untuk tidak menangkap Eugene. hours and then you can... And it's also my... Tibalah di kota kerajaan. Eugene meminta bocil-bocil untuk menguntui rambut Rapunzel. Rapunzel melihat gambar raja dan ratu sedang menggendong anaknya. Di sini mereka bersenang-senang. Hey, Max. What? Mo, you should have a decency. Malam harinya, Rapunzel dan Eugene duduk di perahu menyaksikan lentera-lentera diterbangkan. Rapunzel baru berani memberi bayarannya, yaitu mahkota curian Eugene. Mereka berdua sempat ingin berciuman, namun tidak jadi karena Eugene melihat Stubbington bersaudara di tepi danau. Yes, of course. Eugene bertujuan menyelesaikan urusannya dengan para buronan. Ia memberikan mahkota itu pada Stubbington bersaudara. Tetapi Stubbington bersaudara sudah tidak menginginkan mahkota itu. Sesuai rencana Gadel, mereka memukul Eugene hingga pingsan dan mengikatnya di perahu. Berpura-pura membuat Rapunzel mengira Eugene kabur. Rapunzel sakit hati karena ia kira Eugene menipunya. Gadel pun datang untuk menghibur, walau sebenarnya ini sudah bagian dari rencana Gadel. Rapunzel dibawa pulang. Eugene pun sadar, dia dibawa ke sel tahanan. Sedikit melamun, Rapunzel menyadari bahwa dia adalah putri yang hilang itu. Rapunzel bertekad melawan Gadel meski ia sudah menganggap Gadel sebagai ibunya. Balik lagi ke si Eugene. What's the password? Not even close. You have 3 seconds. Eugene berusaha lari dari pasukan kerajaan.
Head down. Arms in. Arms in. Knees to pull up. Why? Kebetulan Max ada di situ. Mereka pun langsung pergi. Okay, Max. Tibalah di menara. Eugene memanggil Rapunzel dan memintanya untuk menurunkan rambutnya. See you again. Tiba-tiba Gadel menusuk Eugene. Now look what you've done, Rapunzel. We'll die with him. Us. We are going... Rapunzel tidak tega melihat Eugene kesakitan, memohon kepada Gadel bahwa ia bersedia tetap bersama Gadel dengan syarat ia diizinkan untuk menyembuhkan Eugene. Eugene! Oh, I'm so sorry. Just breathe. I can't let you do this. But if you do this, then you will die. Rapunzel. Karena tidak mau Rapunzel terikat pada Gadel, Eugene memotong rambut panjang Rapunzel. Akibatnya, rambut itu kehilangan kekuatannya dan warnanya menjadi coklat. Gadel pun sangat tua, jatuh keluar menara dan menghilang menjadi debu. No. Eugene, look at me. I mean, flower, gleam and glow. Let your Rapunzel. You are my... Eugene juga meninggal. Rapunzel menangis sambil menyanyi. Air matanya menghidupkan Eugene. Did I ever tell you I've got... Mereka pergi ke istana dan memperkenalkan Rapunzel sebagai putri raja dan permaisuri. Semua yang ada di situ terlihat sangat bahagia. That guy went on to become the most famous. And this guy, as for this guy, well, I assume he's happy. He's never told. Almost overnight. Changed. She was a princess worth waiting for. Beloved. And as for me, well, I started going. Rapunzel dan Eugene pun menikah. And years of asking and asking. Film pun tamat.